Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du la nabiyya ba'da. Usikum binafsih bitaqwallah ittaqullah ittaqullaha tamutuna wa antum ila muslimun. Faqalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridha walidain suktullahi bi sukti walidain. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua alhamdulillah masih bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini, yaitu melaksanakan salat duha berjamaah, yang mana mudah-mudahan kita mengharap apa yang kita kerjakan lakukan hari ini menjadi amal kebaikan, amal soleh kita. Amin ya robbal. Tak lupa salawat serta salamnya marilah kita sama-sama limpah curahkan ke junjungan panutan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kita selaku umatnya yang masih tetap taat akan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Rasul yang suatu saat nanti kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru, serta staf TU yang saya hormati. Tak lupa kepada anak-anak kelas 10, 11, 12 yang Bapak cintai. Untuk kesempatan hari ini, Bapak sedikit berbagi ilmu dengan kita semuanya mengenai orang tua kita. Sudah menjadi suatu kewajiban sebagai seorang anak harus taat kepada orang tua. Bahkan salah satu kunci surga itu adalah orang tua kita, yang kadang-kadang kita suka lupa. Padahal salah satu kunci di antara kunci surga itu adalah adanya di orang tua kita. Maka kata Rasul di dalam keterangannya, ridallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita. Begitupun suktullahi bi sukti walidain. Begitupun murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita. Jadi pami aa teteh, bapak nyalira, ibu-ibu bapak guru pun sami, upami urang hoyong kengeng ridona Allah, tiada lain kita harus ada senantiasa di dalam kebaikan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Nih, Bapak sedikit ada riwayat cerita. Ini cerita kisah nyata. Ada seorang pemuda yang terkenal di langit, nih. Ya, bukan lagi di dunia, di langit sudah terkenal, sudah pada tahu. Ya, siapa dia? Namanya adalah Uwais bin Al-Qarni. Ya, siapa Uwais itu? Seorang pemuda sama seperti kalian, pemuda biasa-biasa saja. Tapi kecintaan kepada orang tuanya, yaitu salah satunya ibunya, karena ayahnya sudah meninggal. Ya, ibunya yang sakit lumpuh tidak bisa berjalan, dia sangat mencintai ibunya. Ibunya yang lebih diutamakan. Ya, apapun yang sebelum dia kerjakan, ibunya dulu yang terlebih dahulu didahulukan. Apapun permintaan ibunya senantiasa dia laksanakan. Bahkan kalau ibunya belum meminta, dia yang meminta. Ya, Bu, pilih ayah piwarangan ka Wais, satacan Wais angkat, ayah teu mama, ayah teu Bu, gitu. Ya, singkat kata cerita, ibunya Wais itu minta kepada Wais, "Wahai anakku, ya Bu, ibu minta yang terakhir, mumpung mama ibu masih ada di dunia, karena ibu sudah tua. Ya Bu, ibu mau apa? Mau minta apa? Insya Allah Bu, Wais akan lakukan." Wais
ibu pengen tahun ini bisa naik haji ke Baitullah. Uwais pada waktu itu termenung. Ya, aduh si mama. Tapi permintaan ibunya itu tidak diperlihatkan oleh Uwais dengan mimik wajah Uwais yang seakan-akan dia tidak mampu. Dia ceria saja. Lalu dia cuman bilang begini kepada ibunya, insya Allah ibu, apa yang ibu minta Uwais kabulkan. Cuman satu minta Uwais pada ibu, tolong bu doakan Uwais agar Uwais bisa memberangkatkan ibu naik haji tahun sekarang. Baik nah. Uwais berpikir, dia tidak punya apa-apa, kendaraan tidak punya. Lalu dia punya sedikit tabungan hasil dari kerjanya. Ya, lalu tabungan itu dibongkar oleh Uwais. Lalu ceritanya itu uang tabungannya diberikanlah seekor anak lembu nih. Seekor anak lembu. Ya. Ada apa di dalamnya? Akhirnya itu lembu itu oleh Uwais setiap hari, konon katanya riwayat mengatakan hampir 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Itu lamanya itu lembu oleh Uwais dipanggul nih. Ya. Dari rumahnya naik bukit turun bukit tiap hari gitu nih. Sampai-sampai ya tetangganya bilang begini, kasihan anak yang soleh Uwais jadi gila sekarang. Yang lain mah beli lembu teh ya dikasih makan, digembalakan, ini mah kalka dipapanggul nih. Ya, ada apa di dalam pendidikan itu? Ternyata Uwais itu ya untuk menjadikan fisiknya yang kuat. Anu tadina badana seperti kita biasa-biasa saja ya. Tapi Uwais ceritanya badannya selama 6 bulan 7 bulan itu akhirnya badannya ototnya kekar kuat kayak Huda gitu ya. Coba Huda berdiri Huda, berdiri Huda. Tah kayak kieu tah kieu akhirnya. Nu tadi nama biasa-biasa janten kieu tah. Ini kayak udah duduk lagi. Nah, gitu ya ceritanya gitu. Gitu teh. Singkat kata cerita, waktunya hajian. Lalu Uwais bilang sama ibunya yang sedang duduk, Bu, yuk kita berangkat sekarang hajian bu. Kata Uwais, ibunya, kan masih lama, kurang lebih 2 bulanan lagi. Gak apa-apa bu, karena kita perjalanan jauh. Apa yang dilakukan Uwais? Ibunya digendong nih dari Yaman ke kota Mekah. Jaraknya itu kurang lebih 119 km nih. Ya, 1919 km, jarak yang jauh. Padang pasir yang tandus, digendong itu Uwais, ibunya oleh Uwais. Ya, singkat kata cerita sampailah di tanah suci pas waktunya hajian. Ya, cintanya Uwais sama ibunya, begitupun rindunya kepada Rasulullah. Beres hajian, Uwais itu pengen ketemu dengan Rasul, lalu pergilah ke Madinah karena pada waktu itu Rasul rumahnya di Madinah. Sampai di rumah Rasulullah di Madinah, dia tidak ketemu dengan Rasul karena pada waktu itu Rasul sedang pergi berperang. Yang ditemuinya hanyalah istrinya Aisyah. Lantas Uwais itu pamitan lagi karena ibunya nyuruh jangan lama-lama nak, kita harus pulang lagi ke Yaman. Akhirnya pulang lagi sampai singkat kata cerita. Pulang dari perang, Rasul nanya kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, apakah tadi ada tamu yang datang ke rumah kita? Rasul apa? Ada ya Rasulullah, namanya Uwais dari Yaman. Oh begitu ya. Lalu sahabat Rasul Umar Ali nanya, ya Rasul, kok Rasul tahu? Kan kita tadi lagi perang. Kenapa Rasul tahu bahwa hari ini ada tamu yang datang ke rumah engkau? Ya, Uwais itu adalah seorang manusia pemuda yang sudah Allah catat namanya di langit, yang suatu saat kelak nanti menjadi penghuni surga. Untuk itu Umar, Ali, kalau nanti Uwais datang ke sini kota Mekah, kamu ketemu, minta doa dan istighfar darinya. Kata Rasul pesan kepada Umar dan Ali. Ya, singkat kata cerita, Rasul meninggal. Lantas setiap ada yang datang dari Yaman, Umar Ali selalu tanya,
kepada rombongannya, apakah ada yang namanya Wais? Tidak ada. Lalu tahun berikutnya ada, kebetulan Wais ada. Ditanya kepada pimpinan kafilahnya itu, apakah ada yang namanya Wais? Ada katanya. Mana orangnya? Sedang menunggu unta, bisik kabur gitu. Oh gitu. Lalu didekatilah sama Umar, ditanya, nah kamu namanya Wais? Iya. Ya, coba lihat telapak tangan, karena Rasul pada waktu itu kepada Umar dan Ali ngasih tahu Uwais itu cirinya di telapak tangannya ada tanda putihnya, ada tanda putih di sininya. Ya, padahal Rasul belum ketemu sama Uwais, tapi Rasul tahu kalau kamu nanti ketemu dengan Uwais itu ada ciri tandanya di telapak tangannya, ada tanda putih, sanes hapur sanes, ya, tanda putih di sini. Lalu kata Umar, kata Ali, kalau memang betul engkau namanya Uwais, coba saya lihat tangan kau. Nah, ditinggalkan ku Uwais teh. Betul seperti yang Rasul katakan. Lalu Umar dan Ali gimana? Nah, Uwais, saya minta doa darimu dan istighfar darimu. Lalu kata Uwais, enggak mau, harusnya saya yang minta doa kepadamu wahai Umar, wahai pemimpinku. Ya, engkau yang maha tahu, engkau yang maha ya soleh, aku mah anak biasa-biasa saja. Enggak, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa darimu dan istighfar darimu. Lantas oleh Uwais didoakanlah itu Umar, itu Ali. Nah itulah, padahal satu pekerjaan Uwais, ya Allah catat di langit, Allah jadikan dia nanti sebagai penghuni surga, yaitu dia taat kepada kedua orang tuanya, salah satunya ibunya. Paham? Jelas? Jadi ini pesan dari Bapak untuk kalian, yuk mumpung orang tua kita masih ada, sayangilah mereka, ya, jadikanlah mereka raja bagi kalian semuanya, jadikanlah mereka ya orang yang istimewa bagi kalian semuanya. Ingat kata Rasul, hukuku walidain minal kabair, menyakiti hati orang tua itu termasuk dosa yang teramat besar. Jangankan membentak, jangankan polotot-polotot. Kata Rasul, wala takum ma'ila kata Allah dalam surat Al-Isra. Nyebat ahwai kita setekengeng komo popolotot, komo poporongos. Paham? Ya, Bapak doakan mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada ibu bapak kita. Termasuk kepada ibu bapak guru kalian pun di sekolah itu adalah kedua orang tua kalian. Mungkin sementara dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita sekarang melaksanakan sholat duha berjamaah.